Khulafaur Rasyidin diteruskan kepada tabi'in, terus kepada tabi'in, sampai kepada syekh, sampai kepada mursyidin, secara sambung menyambung, yang sanadnya, wasilahnya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka apa yang membedakan orang bertasawuf, orang berthariqat? Dia punya sanad. Apa bedanya dengan tasawuf? Orang tasawuf belum punya sanad, belum punya wasilah. Orang yang sudah masuk dunia thariqat, dia pasti punya wasilah, dia pasti punya rabitah. Tapi kenapa kita sebut pusat studi tasawuf dan thariqat? Tasawuf itu jalan besarnya, thariqat itu jalan kecilnya. Dalam perjalanan sejarahnya, thariqat mengalami perkembangan dari masa ke masa. Maka terdapat 3 cara perkembangan thariqah itu di dunia. Tahap pertama disebut dengan khonaqah. Itu terjadi sekitar abad ke-10 Masehi. Dapat digambarkan pada bahwa tahap ini thariqat berarti jalan atau metodologi, cara yang ditempuh oleh seorang sufi untuk sampai kepada Allah, yaitu jalan yang ditempuh oleh sufi, oleh orang-orang tasawuf untuk sampai kepada Allah. Bapak, ibu-ibu, para musayyikh, para mursyidin, akal atau ilmu tidak membuat orang sampai kepada Tuhan. Karena ujung dari perjalanan ilmu itu adalah melahirkan benda. Ketika kita percayakan kepada hati, kolbu itu sangat banyak penyakitnya. Maka sholat, zakat, puasa, haji, zikir hanya mampu membersihkan kolbu, belum mengantarkan kepada Allah. Untuk apa zikir? Untuk apa zakat, puasa, haji, dan sholat? Baru untuk membersihkan, untuk membeningkan hati. Karena hati itu diserang oleh penyakit kronis yang namanya was-was. Lalu ada yang ketiga, ada namanya yang disebut dengan al-fuadu, yang juga artinya hati. Hati juga tidak bisa. Kalau al-fuadu itu juga tidak bisa mengantarkan orang kepada Allah. Karena di dalamnya ada qalilan ma tashkurun. Di mana saja Bapak Buya baca kata al-fuadu, akan kita temukan pada ujungnya walakin la yasmurun, walakin tasmurun. Akan tetapi mereka tidak banyak yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit mereka bersyukur, berterima kasih. Maka ada yang terakhir, ada namanya al-lub, jamaknya al-bab. Itulah zuk, itulah tempat ma'rifatullah. Di situ ada bersemayamnya Allah. Oh, kalau
begitu, yang bisa membuat kita berallah itu ada namanya al-lub. Maka periode pertama itulah yang disebut dengan khonaqah. Tahap kedua tarikat, tahap ini adalah sekitar abad ke-13 Masehi. Pada masa ini sudah terbentuk berbagai ajaran, peraturan dan metode tasawuf. Muncul pula pusat-pusat mengajarkan tasawuf dengan silsilahnya masing-masing. Belajar kepada seorang syekh yang belum terkoordinir. Akhirnya mereka punya murid-murid. Berkembanglah metode kolektif baru untuk mencapai kedekatan kepada Allah. Maka tasawuf telah mengambil bentuk yaitu kelas menengah. Itu makanya Bapak Ibu, kalau belajar tasawuf siapa saja bisa. Profesor kah, doktor kah, tidak sekolah kah dia, bukunya ada, catatannya ada. Di perpustakaan dunia banyak buku-buku tasawuf yang dikarang oleh para ulama tasawuf. Maka ada tahap yang ketiga namanya Taifah. Tahapan ini terjadi pada sekitar abad ke-15 Masehi, dan pada masa ini terjadi transisi misi ajaran dan peraturan dari guru-guru thariqat yang disebut dengan syekh, yang disebut dengan mursyid, kepada para pengikut atau murid-muridnya dia tunduk, dia patuh. Maka ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi, ada tasawuf irfani, ada tasawuf al-amali. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, ketika tasawuf al-amali inilah yang disebut dengan thariqah. Ada gurunya, ada syekhnya, ada muridnya, ada silsilahnya. Pada tahap taifah inilah thariqat dikenal sebagai organisasi sufi yang melestarikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh syekh-syekhnya, yang dibawa oleh mursyid-mursyidnya. Maka muncullah nama-nama sejumlah thariqat seperti thariqat Qadariyah, thariqat Naqsabandi, thariqat Sadili, thariqat Saman, thariqat Tijani, thariqat Satari. Dalam tradisi thariqat sebagai organisasi tasawuf, murid-murid biasanya berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan riba, yang disebut dengan zawiyah, yang disebut dengan tempat suluk. Mereka melakukan latihan-latihan yang disebut dengan riyadhah atau disebut dengan zikir. Karena alumlah yang bisa berzikir. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Yang lain tidak bisa. Akal tidak bisa berzikir. Qalbu tidak bisa berzikir. Al-fuadu tidak bisa berzikir. Yang bisa berzikir adalah al-lub. Oleh karena itu, dari pokok-pokok ajaran itu, para murid berzikir bersama guru-gurunya, seperti baru kita lakukan. Bertahlil bersama gurunya, berdoa bersama gurunya. Mereka membaca selawat, membaca zikir Nabi Isma, zikir lataif,
secara bersama-sama di bawah bimbingan mursyid yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran, di dalamnya ada amalia-amalia, di dalamnya ada aturan-aturan. Aturan itu paling tinggi dari ilmu pengetahuan. Makanya orang yang masuk thariqat bukan materinya tapi adabnya. Saya bertemu dengan ulama-ulama tasawuf, tidak begitu lagi. Kita bertemu dengan ulama-ulama thariqat, tidak begitu lagi. Sambung kadang saya, murid dengan gurunya, mursyid dengan jamaahnya sama besarnya. Tidak, sekalipun dia tidak tamat SD, tapi kita berbaiat kepadanya. Yang berbaiat itu adalah profesor, itu adalah gurunya. Begitu dalam dunia thariqat. Bapak-bapak di luar diri yang hormati, hubungan antara mursyid, murid, antara guru dengan anggota thariqat, wasilah, robitah, silsilah, ijazah, suluk, dan ritual seperti baiat dan talqin merupakan hal yang penting dibuktikan dengan adanya haul, mengunjungi tempat-tempat ziarah guru-gurunya. Makanya Bapak Ibu hadirin, tidak mudah yang kita launching ini. Kenapa ini kita launching? Sebut thariqat Saman. Dia berjalan pula dengan sendirinya, tidak mau tahu dengan thariqat Naqsabandi. Thariqat Naqsabandi berjalan pula dengan sendirinya, tidak mau tahu pula dengan ulama-ulama Syatari. Ulama Syatari berjalan pula dengan murid-muridnya, tidak kenal pula dengan Sazili, tidak kenal dengan thariqat-thariqat Tijani, tidak kenal dengan thariqat-thariqat Rafi'ah dan thariqat-thariqat Al-Qadiri dan lain dan sebagainya. Apakah begitu ajaran tasawuf? Apakah begitu kita belajar thariqat? Oleh karena itu saya menyampaikan ini, bahwa murid-murid thariqat ini gurunya satu. Cara belajarnya yang berbeda-beda tempat. Ada yang dari Tanah Datar, ada gurunya 50 kota, ada gurunya di Sawah Lunto, ada gurunya di Pasaman, ada gurunya di mana-mana. Boleh, belajarlah. Tapi sebetulnya orang tasawuf, orang thariqat satu kitab. Cara membelajarkannya dan gurunya yang berbeda. Bagaimana kita bisa bersatu, Bapak? Ada Jatman, ada Jatmi, jaringan thariqat Mu'tabarah An-Nahdiyin, ada jaringan thariqat Indonesia, ada Majelis Tasawuf Thariqat Tauhid Tasawuf, ada MPPTI, ada PPTI, Persatuan Perkumpulan Thariqat Indonesia. Di mana dia sekarang? Hanya nama, hanya organisasi. Tidak. Hari ini kita akan launching. Hari ini kita akan mazhurkan. Thariqat Naqsabandi kah dia, thariqat Satari kah dia, thariqat Sadili kah dia, thariqat Saman kah dia. Hari ini kita bersama. Allah Ta'ala memberikan berkah kepada kita ahli tasawuf, ahli thariqat. Pak Eri Nazar ini mewakafkan tempat ini untuk beribadah. Maka kita bisa sekali sebulan di sini ada namanya tawajuh akbar.
mungkin dari Pasaman, mungkin dari Padang, mungkin dari Solok Selatan. Dia berkunjung ke Payakumbuh, dipimpin oleh Buya Raples, dipimpin oleh Buya Mary misalnya, dipimpin oleh Buya Fadli dari Solo misalnya, dipimpin oleh Buya Datuk Umar misalnya, dipimpin oleh Buya Datuk Siri Merajo misalnya. Wah, kami akan datang ini dari tanah datar sebanyak 200 orang Buya. Kami akan melakukan tawajuh bersama di Masjid Al-Mubarak. Yang akan memimpinnya adalah Buya. Betapa indahnya yang seperti itu. Kenapa? Karena tasawuf itu tidak pernah berkembang jika kita tidak juga mau kompak. Tasawuf dan tarekat itu tidak akan bisa hebat kalau kita tidak bisa bersatu. Semua kepentingan politik itu kita abaikan. Semua kepentingan ekonomi kita tidak campur. Orang tarekat adalah satu jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah persatuan. Maka saya menyebutnya Ittihadul Thariqah Mu'tabarah Sumatera Gharbiyah, Persatuan Tarekat Sumatera Barat. Kita sama. Kita satu ke depan. Karena lawan kita orang tidak senang dengan orang berzikir, tidak senang dengan orang bertahlil, tidak senang dengan orang berkunut. Bapak, kalau soal kita zikir tak ada masalah, tapi orang mengatakan kerja kita ini salah, kerja kita ini benar. Sementara kita hanya mengemasi murid kita yang 70, di sini 20 orang, di sana 14 orang, di sini 11 orang. Semua hampir suluk ajrok. Semua suluk tarekat mundur. Karena egoisnya para musik. Mereka tidak bisa sama, mereka tidak bisa bersatu. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu di antara ulama sufi memberikan bimbingan kepada masyarakat umum untuk mengamalkan tasawuf secara praktis yang disebut dengan tasawuf amali. Bapak, mestinya kita hadir hari ini adalah 50.000. Kenapa? Badan Kontak Majlis Taklim seperti yang dikomentari oleh Ketua BKMT tadi, belum ada jalan yang mereka temukan bahwa dakwah masuk ke dunia ini adalah melalui pintu tasawuf. Saya ulang lagi, dakwah itu masuk, Islam itu masuk ke Indonesia ini adalah melalui pintu tasawuf. Maka jamaah BKMT yang ada 400.000 itu secara bertahap akan berbaiat massal oleh para guru-guru kita, oleh para masaih-masaih kita, oleh para musik-musik kita. Itu yang sebenarnya. 400.000 akan berbaiat mengambil tarekat. Oh, dia tinggal di Payakumbuh, ada gurunya di Payakumbuh. Dia tinggal di Kabupaten Solo, ada gurunya di Solo. Dia tinggal di Suliki, ada gurunya di Suliki. Dia tinggal di Tabek Patah, ada gurunya di Tabek Patah. Begitu Bapak. Itu yang sebenarnya. Launching Pusat Kajian Tasawuf Tarekat Sumatera Barat, tempatnya di Masjid Al-Mubarak. Mungkin ada setelah ini pusat studi kajian tasawuf Pasaman, Tanah Datar, 50 kota, Agam, Pariaman, Pesisir Selatan, Damas Raya, Sawah Lunto, Sijunjung dan sebagainya. Oleh karena itu ulama sufi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Ali Al-Rifai,